Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agdita Dia Paramita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang saya kerjakan di mata kuliah Perencanaan Strategi SITI. Di sini saya menganalisis sebuah toko kosmetik dan skincare bernama Apollo Kosmetik yang berada di Samarinda. Jadi, judul tugas saya adalah strategi pemasaran digital Apollo Kosmetik untuk mengembangkan toko kosmetik dan skincare inovatif di Samarinda. Di sini saya akan membahas ini, yaitu Pastel Framework, Market Sizing Analysis, Porter Five Force, Value Chain Analysis, Tools Formulation, McFarlane Grid, BCG Matrix, Porter Generic Strategies. Dan juga ada rekomendasi SITI perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Nah, yang pertama adalah Golden Circle. Jadi Golden Circle adalah konsep yang dikemukakan oleh Simon Sinek, seorang penulis dan motivator yang terkenal. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan cara terbaik untuk memahami dan mengkomunikasikan esensi dari suatu organisasi atau individu. Nah, Golden Circle terdiri dari 3 lingkaran yang bertumpu pada pertanyaan why, how, what. Nah, di Y ini, lingkaran terdalam Golden Circle yang menyoroti tujuan atau alasan mendasar mengapa suatu organisasi atau individu melakukan apa yang mereka lakukan. Ini adalah inti dari motivasi atau kepercayaan yang menggerakkan tindakan. Untuk how, lingkaran tengah yang menunjukkan cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan atau visi tersebut. Ini mencakup strategi, proses, atau prinsip-prinsip yang diterapkan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, what, lingkaran terluar yang mencakup produk atau layanan konkret yang dihasilkan oleh organisasi atau individu. Ini adalah apa yang secara fisik atau konkret disampaikan oleh organisasi atau individu tersebut. Kemudian untuk eh, Apollo Skincare, di sini Y-nya adalah menawarkan produk berkualitas tinggi dan layanan yang memuaskan kepada pelanggan, serta memberikan harga yang terjangkau. Untuk halnya, menggunakan media sosial, e-commerce, dan menerapkan diskon pada beberapa produk. Ada Watt-nya juga, Apollo Kosmetik menyediakan produk berkualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi penjelasannya untuk Y-nya adalah Apollo Kosmetik ingin memberikan pengalaman belanja kosmetik dan skincare yang menyenangkan dan terpercaya dengan menawarkan produk berkualitas tinggi dan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Apollo Kosmetik berkomitmen untuk mempercantik dan merawat kulit setiap pelanggan dengan harga yang terjangkau. Untuk halnya, yaitu media sosial ini digunakan untuk promosi dan interaksi melalui Instagram, Facebook, dan TikTok. Untuk e-commerce-nya juga mendaftarkan di e-commerce yang paling banyak digunakan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Penawaran diskonnya ini, program diskon rutin dan promosi spesial untuk meningkatkan daya tarik loyalitas pelanggan. Nah, untuk webnya, Apple Kosmetik adalah toko kosmetik dan skincare lokal yang berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan kami di kota Samarinda. Apple Kosmetik tidak hanya menyediakan produk berkualitas, tapi juga memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dengan harga yang terjangkau. Dengan kombinasi strategi pemasaran digital, inovatif, dan penawaran diskon yang menarik, bertujuan untuk menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari produk kosmetik dan skincare yang tidak hanya efektif tapi juga ramah di kantong. Selanjutnya, Pestel Framework. Ini ada political, ekonomik, sosial, teknologikal, legal, dan environmental. Nah, Pestel Framework sendiri adalah alat strategis yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi atau bisnis. Nah, PESTEL adalah akronim dari political, economic, sosial, teknologikal yang tadi saya jelaskan. Menggunakan PESTEL framework ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal sehingga dapat merancang strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan di pasar. Berikut ini masing-masing elemen dalam analisis PESTEL.
Nah, ini masih membahas tentang Apollo ya semua di bawah. Jadi untuk politikalnya yaitu ada regulasi industri dan stabilitas politik. Jadi untuk regulasi Apollo Kosmetik harus mematuhi regulasi pemerintah terkait produk kosmetik dan skincare, termasuk persyaratan label, bahan-bahan yang diizinkan, dan standar keamanan. Perubahan dalam regulasi ini dapat mempengaruhi operasional dan biaya produksi. Kemudian untuk stabilitas politik di Indonesia khususnya di Samarinda mempengaruhi bisnis. Ya, jadi stabilitas baik memungkinkan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan aman untuk beroperasi. Nah, kemudian ekonomi, ini ada kondisi ekonomi dan inflasi dan biaya produksi. Untuk kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang sangat mempengaruhi penjualan kosmetik dan skincare. Perusahaan perlu mengantisipasi perubahan dalam kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan. Kemudian untuk inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya bahan baku dan produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga jual produk. Yang ketiga, sosial, ada tren konsumen dan kesadaran kesehatan dan lingkungan. Untuk trennya, perubahan tren kecantikan dan preferensi konsumen mempengaruhi jenis produk yang dijual. Apollo Kosmetik harus selalu mengikuti tren terbaru dan menyesuaikan penawaran produknya. Untuk kesadaran kesehatan dan lingkungan, ada peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk yang aman, alami, dan ramah lingkungan. Produk-produk yang memenuhi kriteria ini semakin diminati. Kemudian ada teknologi, menggunakan e-commerce dan digital marketing. Ya, ada juga inovasi produk. Untuk legal atau hukum, ada hak kekayaan intelektual, juga peraturan perdagangan. Uh, untuk environmental itu terakhir, lingkungan itu keberlanjutan dan dampak lingkungan. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai Pastel Framework untuk mengaplikasikan pada toko Apollo Kosmetik. Jadi, ada contohnya juga Apollo Kosmetik dapat menggunakan analisis pastel ini untuk memperkenalkan lini produk yang ramah lingkungan. Misalnya berdasarkan tren sosial dan kesadaran lingkungan, mereka dapat mengembangkan produk skincare dengan bahan-bahan yang alami dan kemasan yang dapat didaur ulang. Mereka juga dapat memanfaatkan teknologi AR untuk memberikan pengalaman virtual try-on yang akan meningkatkan interaksi pelanggan dan penjual. Di sisi legal, mereka memastikan semua produk baru mematuhi regulasi keamanan produk kosmetik di Indonesia dan secara ekonomi mereka menyesuaikan strategi harga untuk tetap kompetitif dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Lanjut ke market sizing, ada TAM, SAM, SOM. Nah, di sini untuk TAM-nya ada sekitar 850 juta jiwa ya penduduk di Samarinda, search-nya dari Wikipedia, terus SAM, itu target pasar utama yaitu wanita, eh, maaf salah, itu adalah targetnya itu 30%. Lanjut aja ke sini. TAM, kita langsung menjelaskan tentang TAM. TAM adalah ukuran pasar total untuk produk atau layanan, mengasumsikan bahwa perusahaan dapat menjual ke semua pelanggan, potensial dapat mempertimbangkan hambatan atau kompetensi. Baik, tadi pembahasan dari market sizing analysis. Di sini TAM yaitu adalah ukuran pasar total untuk produk atau layanan, mengasumsikan bahwa perusahaan dapat menjual ke semua pelanggan potensial tanpa mempertimbangkan hambatan atau kompetisi. Nah, estimasinya itu jumlah penduduk Samarinda di 2023 itu 250 jiwa. Kemudian proporsi populasi yang menggunakan kosmetik dan skincare, misalnya 50% misalnya 50% dan ini termasuk pria dan wanita, dan pengeluaran tahunan rata-rata untuk kosmetik dan skincare per orang diasumsikan sebagai 1 juta. Nah, ini adalah
rumusnya yang hasilnya adalah sekitar 420 miliar. Kemudian untuk sum, itu adalah ukuran dari segmen pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan berdasarkan produk dan layanan yang ditawarkan saat ini. Di sini proporsi pasar yang dapat dilayani oleh kosmetik diasumsikan 30% dari TAM, kemudian produk dan layanan ditawarkan menjual berbagai merek kosmetik dan skincare dengan fokus pada produk berkualitas tinggi dan inovasi digital. Di sini ada rumusnya dan hasilnya adalah 127,5 M. Untuk sum, sum adalah bagian dari sum yang dapat dicapai oleh perusahaan dalam waktu dekat. Dengan mempertimbangkan kemampuan saat ini, penetrasi pasar dan persaingan, eh, di sini udah dihitung hasil dari sum adalah 25,5 miliar dan dengan analisis ini Apollo Cosmetic memiliki potensi pasar yang besar di Samarinda dengan strategi pemasaran efektif dan inovasi teknologi. Perusahaan dapat mengakses dan melayani sebagian besar pasar ini dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian untuk Porter Five Force di sini ada competitor in industry, trade of new entry, buyer customer power, supplier power, dan substitutes. Di sini lanjut ke kompetitor in industry, yaitu adanya pesaing baik secara fisik maupun online. Kompetitor yang sudah dikenal luas oleh konsumen, pesaing yang memiliki strategi pemasaran yang kuat dan promosi yang menarik. Jadi, untuk strateginya, Apollo Cosmetic perlu menawarkan keunggulan seperti pelayanan pelanggan yang baik, variasi produk yang luas, dan harga yang kompetitif, serta menggunakan pemasaran digital seperti media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian untuk threat of new entry atau ancaman pendatang baru, pelanggan mungkin sudah setia pada toko atau merek tertentu. Nah, strateginya menawarkan nilai tambah seperti diskon reguler dan pengalaman belanja yang menyenangkan. Kemudian buyer power atau kekuatan tawar-menawar pembeli, pelanggan bisa memberikan harga dan promosi pada setiap toko. Jadi strateginya menyediakan berbagai produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kemudian supply power atau kekuatan tawar-menawar pemasok, sudah banyak brand kosmetik dan skincare yang dipilih oleh Apollo Cosmetic dan beberapa brand mungkin menawarkan produk secara eksklusif kepada retailer tertentu. Jadi, strateginya menjalin hubungan baik dengan berbagai brand kosmetik dan skincare untuk memastikan variasi produk yang tersedia dan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik dan kemungkinan eksklusivitas produk. Kemudian yang terakhir, substitutes, ancaman produk substitutes. Tren pasar yang cepat berubah mempengaruhi preferensi pelanggan terhadap jenis produk tertentu. Nah, strateginya tawarkan pengalaman belanja yang inovatif seperti rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pribadi pelanggan. Lanjut ke value chain analysis. Di sini value chain analysis atau analisis rantai nilai adalah alat yang dikembangkan oleh Michelle E. Porter untuk membantu perusahaan memahami kegiatan yang menambah nilai pada produk atau layanan mereka dan bagaimana kegiatan ini berkontribusi pada keunggulan kompetitif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat menciptakan nilai lebih besar untuk pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, kegiatan utama atau primary activity ada inbound logistik atau logistik masuk, menjalin hubungan baik dengan berbagai pemasok untuk memastikan pasokan produk kosmetik dan skincare yang berkualitas, serta memastikan ketersediaan produk di gudang dan toko selalu terjaga dengan baik untuk menghindari kekosongan stok. Kemudian, operation atau operasi, pertama penyimpanan dan pengelolaan produk. Yang kedua, proses pemesanan dan itu saja. Kemudian lanjut ke outbound logistik atau logistik keluar. Ada pengiriman produk, juga ada pengelolaan pengembalian. Kemudian marketing and sale atau pemasaran dan penjualan, adanya promosi dan iklan.
memberikan diskon produk, dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Dan yang terakhir, servis atau layanan memberikan layanan pelanggan yang responsif dan membantu dalam menangani pertanyaan, keluhan, dan permintaan pelanggan. Kemudian untuk kegiatan pendukung atau support activities, yang pertama ada firm instruktur atau instruktur perusahaan, ada manajemen dan keuangan. Nah, kemudian untuk human resource management atau manajemen sumber daya manusia itu rekrutmen dan pelatihan, juga motivasi dan retensi. Untuk teknologi development atau pengembangan teknologi, mengembangkan dan memelihara platform e-commerce untuk meningkatkan penjualan online dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik. Serta yang terakhir, procurement atau pengadaan, itu ada searching produk dan negosiasi. Lanjut ke task analysis. Nah, jadi di sini task analysis adalah alat strategis yang digunakan untuk membantu organisasi dalam mengembangkan strategi yang efektif dengan mengeksplorasi hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Di sini untuk strength ada jaringan pemasok yang luas dan produk berkualitas, kedua layanan pelanggan yang ramah dan responsif, ketiga pengguna pemasaran digital yang efektif, keempat program loyalitas pelanggan yang kuat. Untuk opportunity-nya, pertumbuhan pasar kosmetik dan skincare, peningkatan penggunaan e-commerce dan belanja online, tren kecantikan yang terus berkembang, dan kesempatan untuk bekerja sama dengan influencer lokal. Untuk weakness-nya, pada pemasok tertentu, ketergantungan pada pemasok tertentu, keterbatasan jangkau pasar fisik, persaingan harga yang ketat, kemampuan teknologi yang mungkin belum maksimal. Dan yang terakhir, threat, persaingan dari toko kosmetik lainnya, perubahan tren kecantikan yang cepat, fluktuasi harga bahan baku dan produk, serta ketidakpastian ekonomi. Nah, di sini dibuat task analisisnya, jadi strength dan opportunity. Itu dihasilkan memperluas pemasaran pasar digital melalui e-commerce untuk meningkatkan penggunaan belanja online dan juga kolaborasi dengan influencer. Terus ada opportunity dan weakness, itu hasilnya menemukan pemasok baru untuk mengurangi ketergantungan dan memanfaatkan pertumbuhan pasar dan meningkatkan kemampuan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat pemasaran digital. Untuk strength dan threat itu dihasilkan menawarkan diskon dan promosi khusus guna mengatasi persaingan harga yang ketat dan menyesuaikan produk sesuai dengan perubahan tren kecantikan. Yang terakhir, weakness dan threat itu adalah strateginya meningkatkan efisiensi untuk mengurangi biaya dan bersaing dengan harga, serta mengurangi ketergantungan pada pemasok, juga melakukan analisis pasar secara rutin untuk mengantisipasi perubahan tren dan fluktuasi harga. Lanjut ke porter generik strategis. Nah, jadi porter generik strategis ini menawarkan 3 pendekatan utama yang bisa diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif: cost leadership, differentiation, dan fokus. Nah, kemudian di sini berikut analisis strategi menggunakan porter generik strategis untuk Apollo Kosmetik. Nah, untuk growth market yang ini, itu low cost-nya adalah Apollo Kosmetik dapat meningkatkan efisiensi operasional, bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih rendah, dan membeli produk dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon besar sehingga dapat menawarkan harga yang lebih murah kepada konsumen. Kemudian differentiation, Apollo Kosmetik perlu fokus pada pengembangan produk baru yang inovatif, memastikan semua produk memiliki kualitas tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik, dan membangun merek yang kuat serta mempromosikannya secara intensif untuk menciptakan citra positif di mata pelanggan. Dan untuk narrow market, yaitu
Apollo Cosmetics dapat menargetkan segmen pasar yang sangat sensitif terhadap harga seperti pelajar atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan memastikan operasional dan distribusi khusus untuk segmen ini berjalan efisien, serta menyediakan promosi dan diskon yang menarik untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Untuk diferensinya, Apollo Cosmetics dapat menargetkan segmen pasar khusus seperti produk organik atau vegan untuk pelanggan yang peduli lingkungan, memberikan layanan pelanggan yang personal seperti konsultasi kecantikan individu atau rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dan menyediakan produk-produk eksklusif yang tidak tersedia di toko lain untuk membuat pelanggan merasa mendapatkan sesuatu yang istimewa. Lanjut, untuk BCG Matrix. BCG Matrix ini mengkategorikan produk berdasarkan dua dimensi, pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Matrix ini memiliki 4 kuadran, yaitu STAR, Cash Cow, Question Marks, dan Docs. Nah, di sini untuk STAR-nya, produk yang tingkat pertumbuhan tinggi dan pasar pangsa tinggi itu untuk produknya, produk skincare dan makeup populer yang sedang tren. Nah, untuk strateginya, investasikan lebih banyak dalam pemasaran dan distribusi untuk mempertahankan posisi pasar yang kuat dan memanfaatkan pertumbuhan pasar yang tinggi. Untuk question marks atau produk yang tingkat pertumbuhannya tinggi dan pasar pangsa rendah, untuk produknya, produk baru yang menjanjikan namun belum mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Saya produk-produk inovatif dari merek baru atau produk yang mengikuti tren kecantikan terbaru. Strateginya, lakukan analisis pasar untuk menentukan potensi produk ini. Dan jika menjanjikan, tingkatkan investasi dalam pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pangsa pasar. Untuk cash flow atau produk yang tingkat pertumbuhan rendah dan pangsa pasar tinggi, contohnya produk dasar seperti pembersih wajah dan pelembab dari merek yang sudah mapan. Strateginya adalah mengoptimalkan pendapatan dari produk-produk ini dengan mempertahankan biaya operasional yang rendah dan menggunakan keuntungan untuk menandai STAR dan question marks. Dan yang terakhir, Docs, produk yang tingkat pertumbuhan rendah dan pangsa pasar rendah, itu produk kosmetik dan skincare yang sudah lama dan kurang diminati atau produk yang gagal bersaing di pasar. Itu strateginya adalah mengevaluasi apakah produk ini masih menguntungkan. Jika tidak, pertimbangkan untuk mengurangi stok atau menghentikan penjualannya untuk mengalokasikan sumber daya ke produk yang lebih menjanjikan. Kemudian kita ke McFarlane Grid Analysis. Jadi McFarlane Grid Analysis adalah alat yang membantu perusahaan mengklasifikasikan aplikasi teknologi informasi berdasarkan dampaknya pada operasi perusahaan dan keunggulan kompetitifnya. Untuk Apollo Cosmetics yang menjual berbagai merek skincare dan makeup, kita dapat menganalisis berbagai aspek digital dan teknologi dalam konteks ini. McFarlane Strategic Grid terdiri dari 4 kuadran, yaitu strategic, turnaround, factory, dan support. Di sini support yaitu aplikasi yang mendukung operasi tetapi tidak krisis atau tidak memberikan keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama ada basic website, yaitu memberikan informasi dasar tentang Apollo Cosmetics, lokasi, toko, dan kontak. Untuk strateginya, pertahankan situs web dasar dengan informasi yang selalu diperbarui, tetapi jangan terlalu fokus pada fitur-fitur canggih yang tidak memberikan nilai tambah signifikan. Kemudian untuk factory atau aplikasi yang sangat penting untuk operasi sehari-hari tetapi tidak memberikan keunggulan kompetitif langsung, itu ada 2, Inventory Management System dan Point of Sale atau POS System. Nah, yang pertama penting untuk mengelola stok produk, mengurangi kekurangan atau kelebihan stok, dan memastikan ketersediaan produk. Strateginya adalah mempertahankan dan tingkatkan sistem manajemen inventaris untuk memastikan operasi yang lancar dan efisien. Untuk
POS System, pastikan POS System selalu up to date dan berjalan dengan baik untuk menjaga efisiensi operasional di toko fisik. Kemudian turnaround, aplikasi yang saat ini kurang berdampak namun memiliki potensi untuk memberikan keuntungan kompetitif di masa depan. Ada AI, jadi strateginya adalah investasikan dalam pengembangan teknologi AI untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan relevan untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir, strategi aplikasi yang memiliki dampak besar pada operasi dan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Itu ada e-commerce platform dan customer relationship management atau CRM. Untuk yang pertama, strateginya adalah investasikan dalam untuk e-commerce dan selalu untuk meningkatkan pengalaman pengguna, maaf. Jadi di sini strateginya tuh biar penjualan naik dan juga eh, tidak hanya di toko offline. Kemudian untuk CRM, strateginya adalah implementasi dan mengoptimalkan CRM untuk memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong penjualan ulang. Dengan menggunakan McFarlane strategi grid ini, Apollo Cosmetic dapat mengidentifikasi dan mengelola aplikasi teknologi informasi berdasarkan dampak operasional dan potensi untuk memberikan keunggulan kompetitif. Fokus utamanya harus diberikan pada platform e-commerce dan CRM sebagai elemen strategis, sementara teknologi AI dan AR dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk sistem manajemen inventaris dan pos harus dipertahankan untuk memastikan operasi sehari-hari, dan aplikasi pendukung harus dioptimalkan untuk mendukung keseluruhan operasi perusahaan. Kemudian di sini ada rekomendasi SITHI perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Di tahun pertama yaitu optimalisasi infrastruktur dan e-commerce, yaitu mengupgrade server dan perangkat keras untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan sistem. Nah, kemudian untuk implementasikan sistem manajemen inventaris terintegrasi untuk pemantauan real-time dan otomatisasi pemesanan ulang. Kemudian juga tingkatkan secara cepat untuk update produk baru atau stok baru pada e-commerce untuk pengalaman belanja yang lebih baik. Untuk tahun kedua, itu layanan pelanggan dan pemasaran digital. Kembangkan strategi pemasaran digital melalui SEO, media sosial, dan iklan berbayar. Tahun ketiga, yaitu integrasi AI untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Ke tahun keempat, ekspansi, yaitu melakukan ekspansi platform e-commerce ke pasar baru berdasarkan analisis pasar. Tahun kelima, keberlanjutan dan inovasi berkelanjutan, yaitu mengimplementasikan praktik bisnis berkelanjutan seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan, lalu melakukan penelitian dan pengembangan untuk meluncurkan produk baru yang inovatif. Sekian penjelasan dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.